bensound.com. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sayang, bagaimana kabarkah hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus semangat. Oke, ketemu lagi sama Bu Gina. Kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Hari ini kita akan bahas pembelajaran 3. Ya, kalian sudah siap belajar hari ini? Ya, kalau sudah siap, siapkan bukunya, pensilnya, dan alat tulisnya yang lainnya. Nah, sebelum kalian belajar, kalian berdoa dahulu. Ayo, kita bareng-bareng kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi gzidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran hari kita bermanfaat dan lancar, diridhoi oleh Allah. Amin. Ya, sebelum kita mulai, Ibu ingatkan 3M nih. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, kalian sudah cuci tangan? Ya, oke. Jaga kesehatan. Jangan lupa selalu bantu orang tua. Oke, kita lanjut dengan kita mulai pembelajaran hari ini ya. Simak dengan baik-baik. Duduk yang rapi, simak dengan baik, dengarkan penjelasan Ibu Gina hari ini. Subtema 1, pembelajaran ketiga, tumbuhan sahabatku. Nah, hari ini kita akan bahas muatan IPA ya. Menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu vegetatif? Perkembangan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Nah, jadi vegetatif itu ada 2 jenis, secara alami dan secara buatan. Oke, kita selanjutnya. Nah, lanjutkan ya pembahasannya, masih tentang perkembangbiakan vegetatif. Ibu sudah sebutkan di slide pertama ada 2 vegetatif, yaitu yang pertama perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah, apa saja jenisnya yang vegetatif alami ini? Yang pertama itu secara umbi. Nah, umbi ini ada berapa jenis? Ada 3. Yang pertama yang kita akan bahas, umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis merupakan lapisan daun yang berdaging dan memiliki fungsi sebagai makanan cadangan. Oleh karena itu, bagian tanaman yang ada di dalam tanah akan membengkak karena menyimpan cadang makanan. Nah, di dalam umbi lapis tersebut ada tunas. Jadi tanaman baru yang muncul di dalamnya. Nah, tunas yang di dalamnya tersebut disebut itu siung. Nah, tunas itu harus kita pelihara dan disebar ke ke tempat yang kosong agar berkembang biak dengan baik. Apa saja tanaman yang menggunakan umbi lapis? Ibu ambil contoh 1, yaitu tanaman apa ini? Yang untuk masak? Ya, ini adalah bawang merah. Nah, contohnya 1 apa lagi? Bawang putih.
bunga tulip dan bunga bakung. Nah, itu menggunakan vegetatif alami secara umbi lapis. Yang kedua, kita akan bahas dengan umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujung batangnya akan melembung dan membentuk umbi. Nah, umbi ini tersebut digunakan sebagai penyimpanan cadangan makanan yang mengandung karbohidrat ini. Jadi ada di umbi batang tersebut. Contohnya apa tanamannya? Tanaman yang perkembangbiakan secara umbi batang ini, contohnya tanamannya yang pertama apa ini? Kentang. Ya, kentang ini, tumbuhan kentang ini menggunakan umbi batang. Nah, kentang ini kita bisa makan kan kentangnya. Nah, mengandung karbohidrat juga. Jadi kalau kita makan umbi batang sama aja dengan makan nasi. Nah, apalagi contohnya tumbuhannya yaitu umbi jalar, yaitu ubi, terus gembili, banyak jenisnya ini ubi jalarnya. Oke. Yang ketiga, umbi akar. Apa itu umbi akar? Umbi akar adalah bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan juga. Nah, umbi akar tidak mempunyai tunas. Nah, kalau umbi lapis dan umbi batang itu memiliki tunas tumbuh pada lapisan tersebut. Kalau umbi akar ini tidak memiliki tunas dan tidak berbuku-buku. Nah, kalau bawang merah kan ada bukunya seperti lembaran-lembaran kertas, kita bisa buka. Kalau umbi lapis. Nah, jika umbi akar ini ditanam bersamaan dengan pangkal batangnya, contohnya apa? Tanaman apa yang menggunakan umbi akar? Itu singkong. Itu ambil singkong dan wortel. Ya. Terus apalagi? Lobak. Tahu lobak? Yang warna putih tuh seperti wortel tapi warnanya putih, itu lobak namanya. Terus bunga dahlia. Nah, itu adalah menggunakan umbi akar. Pernahkah kalian menanam singkong? Kalian lihat kalau menanam singkong biasanya batangnya yang ditanamkan ke tanah. Lama-lamaan di dalam tanah itu tumbuhlah singkong. Ya, itu adalah umbi akar. Kita lanjutkan ya. Yang kedua itu secara vegetatif alami secara geragi atau stolon. Apa itu stolon? Batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Contohnya apa? Pegagan, stroberi, arbai, semanggi, dan rumput putih. Kalian pernah lihat kan tumbuhan stroberi? Ya, seperti kayak namanya merambat itu kan, tunas barunya berbentuk akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang tidak bergantung pada induknya. Nah, geragi ini tumbuh di atas tanah ya, seperti stroberi, pegagan, dan semanggi ini. Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya ya. Semangat kah? Harus semangat, fokus ya. Simak penjelasan Ibu Gina. Yang ketiga itu dengan akar tinggal atau disebut juga dengan rizoma. Nah, rizoma
Apa itu rizoma? Akar tunggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Nah, contohnya jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Nah, kalian pasti tahu lah jenis-jenis ini, jahe seperti apa, kunyit seperti apa, temulawak seperti apa. Ini rempah-rempah ya yang di Indonesia itu banyak sekali. Selanjutnya dengan spora. Apa itu spora? Spora itu terdapat pada tumbuhan paku atau lumut dan jamur. Nah, ini perkembangbiakan oleh tumbuhan paku dan lumut dan jamur. Kalian pernah melihat lumut di tembok, tanaman paku di tumbuhan yang sudah mati, jamur, ya kan? Seperti ini tanaman ini yang menempel lumut, jamur di daun. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif alami secara tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah pohon pisang. Nah, kalian pernah tahu pohon pisang? Kalian perhatikan. Nah, ada induknya. Nah, pasti di sampingnya itu ada anak-anaknya yang kecil. Nah, yang anak-anakan itu tumbuhan baru yang akan tumbuh berkembang biak. Bambu, kalian pasti tahulah, setiap hari kalian di sekolah melihat tanaman bambu. Nah, di bambu ini ada yang namanya repung atau tanaman bambu yang kecil yang kita bisa dimanfaatkan sebagai makanan juga bisa. Dan tebu, kalian pernah makan kan tanaman tebu, rasanya manis. Oke, nah tunas daun terdapat pada cocor bebek. Tahu tidak cocor bebek? Nah, sejenis daun tebal, jenis daunnya. Nah, tumbuhnya mudah. Kita ambil daun cocor bebek tersebut, kita tanam atau dibiarkan aja di atas tanah. Nah, di situ akan tumbuhlah sendiri tunas barunya. Nah, tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut tunas adventif. Nah, cocor bebek ini disebut tunas adventif. Nah, di sini dia tumbuhnya tidak di batangnya tapi di daunnya. Dibiarkan saja di dalam tanah daun tersebut dan dia akan di samping sekeliling daun tersebut akan muncul tunas baru. Contohnya seperti ini. Ya. Oke, kita selanjutnya masih fokus ya. Lanjutkan ya, fokus ya. Kita akan bahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa itu vegetatif buatan? Itu bertujuannya adalah untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Selain itu, dapat diperoleh tumbuhan baru yang bersifatnya sama dengan induknya. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini dapat dilakukan dengan cara stek atau menyetek. Nah, stek ini itu caranya tanaman yang di stek ini dipotong di salah satu bagian seperti ini. Nah, di sini ada potongan lalu ditanamkan ke tanah, dibiarkan. Nah, contohnya tanaman apa saja yang bisa di stek, yaitu seperti tanaman buah, tanaman hias, seperti tanam buahnya seperti anggur,
makirsa, apel atau lada. Nah, selanjutnya itu mencangkok. Apa itu mencangkok? Mencangkok itu merupakan membuat cabang menjadi berakar. Caranya yaitu pilih batang yang cukup untuk bisa dicangkok, lalu kupas kulitnya dan dibebat dengan sabut yang dibubungi tanah. Jadi serabut yang kelapa yang coklatnya dikasih tanah lalu diikat seperti itu yang ada di gambar. Nah, tanaman apa saja yang bisa dicangkok? Nah, yang batangnya kekar, yang batangnya kuat, yaitu seperti pohon mangga, pohon jambu. Nah, itu contohnya. Contoh berikutnya kalian cari sendiri ya. Selanjutnya itu menempel atau okulasi. Nah, apa ini menempel? Nah, itu menempel itu caranya memperbanyak tumbuhan dengan cara menempel sepotong kulit pada yang bermata tunas. Nah, mata tunas itu tanaman barunya tunasnya. Nah, itu dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain, dari batang bawah sehingga bersatu menjadi tanaman baru. Jadi tanaman baru. Nah, okulasi ini disebut juga sebagai salah satu teknik perbaikan kualitas tanaman secara vegetatif buatan. Ya, kita lanjutkan. Nah, menyambung atau sambung atau enten. Nah, apa itu enten? Atau nyambung bagaimana? Nah, menyambung ini adalah dengan cara menyambungkan atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Nah, seperti ini. Batang bawahnya dibelah, batang yang atas belah sedikit, batang atasnya kita ambil sesuai dengan yang kita inginkan, lalu sambungkan ke dalam batang bawah tersebut. Jadi kita satukan. Contohnya apa tanaman yang bisa kita sambung? Yaitu tanaman tomat dengan terong, terus kopi, ketela pohon atau mangga bisa di situ tanamannya. Selanjutnya itu merunduk. Nah, apa itu merunduk? Itu salah satu teknik perkembangbiakan vegetatif buatan ya. Nah, dengan cara membengkokkan cabang. Nah, caranya seperti ini, membengkokkan cabangnya atau ranting ke dalam tanah, ditimbun dengan tanah yang sudah dibengkokkan itu ditimbun sama tanah. Nah, muncullah akar di bawah ranting tersebut. Itu adalah merunduk ya. Contohnya apa yang bisa ditanam? Apa ya? Apa yuk? Siapa yang tahu? Stroberi juga bisa sih. Ya, stroberi seperti merunduk secara sirih-sirihan. Nah, tahu sirih? Daun sirih itu. Ya, selanjutnya itu kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan
jaringan tumbuhan lainnya, media yang khusus. Nah, ini jaringan. Ya, selanjutnya ya. Yeay, ayo kita menulis. Ibu kasih tugas ya. Pasangkan antara tumbuhan dan cara perkembangbiakan dengan benar, dengan tepat cara perkembangbiakannya. Oke, kita pasangkan. Yang pertama itu tanamannya. Ada bunga lili, lobak, talas, pisang, stroberi, lengkuas, paku, begonia, dan polvok. Nah, dengan cara apa perkembangbiakannya? Di sini kalian bisa tarik garis, memilih dengan pasangannya dengan tepat. Ada membelah diri, spora, rizoma, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, tunas, geragi. Nah, kalian pilih, hanya memilih saja dan tarik garis saja ya. Kalian pindahkan di buku tulis kalian. Semangat. Kita lanjutkan. Ya, masih pembelajaran yang ketiga ya. Sekarang kita muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia kita akan bahas tentang ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan saksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa yang dijelaskan paragraf tersebut kalian tahu apa saja. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama tersebut. Ya, setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Bagaimana diagramnya? Nah, di sini Ibu ada bacaan, kalian harus baca ulang. Kita baca bareng-bareng. Tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang sangat besar pengaruhnya bagi kelangsungan ekosistem dunia. Ketika ilmu pengetahuan sudah sangat maju dan berkembang, peran tumbuhan tetap tidak tergantikan. Ilmu pengetahuan tentang tumbuhan tetap pesat berkembang sehingga banyak bagian tumbuhan yang dipelajari dan dimanfaatkan oleh para ilmuwan untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat. Keberadaan tumbuhan dalam mendukung segala aspek kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan hidup sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting tumbuhan di dalam pemanfaatan dan pengolahannya. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang dapat menghasilkan energi dan vitamin. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Seandainya tidak ada tumbuhan di muka bumi ini, maka tanah akan menjadi tandus, gersang, dan semua makhluk hidup akan kekurangan bahan makanan. Manfaat tumbuhan sangat besar, membuat kita harus lebih sadar dalam menjaga kelestarian tumbuhan pada di sekitar kita. Salah satu cara dapat menjaga kelestarian adalah mengembangbiakan tanaman tersebut. Oleh karena itu,
kita harus tahu cara perkembangbiakan tumbuhan. Adapun cara perkembangbiakan tumbuhan dapat digunakan dengan cara generatif dan vegetatif yang tadi Ibu jelaskan tadi. Nah, inilah ada bacaannya. Selanjutnya, ayo menulis. Nah, Ibu tugaskan, bacalah kembali teks bacaan tumbuhan sumber kehidupan yang tadi guru Bu Gina bacakan. Kalian baca kembali ya di dalam hati kalian. Lalu coba kalian cari ide utama dari setiap pokok atau paragraf pada teks bacaan tersebut. Nah, kalian buat di buku tugas kalian diagram ini, diagram batang ini. Kalian buat di buku tugas kalian, salin kembali ide paragraf ke-1. Jadi paragraf 1 itu ide utama dan ide pokoknya apa sampai paragraf ke-4. Nah, di sini ya, kalian jelas ya, sudah tugasnya ya. Kalian harus semangat, tidak boleh malas, semangat belajar di rumah. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang baik. Hari ini cukup pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kalian sehat selalu, jaga kesehatan. Sekian dari Ibu Gina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.